Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun kita berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Chandra Kuncoro, yang bertemakan tentang hakikat kebahagiaan sejati. Wah, cukup menarik bukan tema yang diangkat pada kajian ngopi sore ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV tentang Ustadz kita. Beliau tempat tanggal lahirnya adalah Probolinggo, 16 September 1989. Pendidikannya yaitu S1 Matematika. Pengalaman yang pertama yaitu menjadi koordinasi Sekdit Korohanian Himatika Fakultas MIPA Universitas Jember. Yang kedua menjadi pemateri Islam Motivation Training yang diselenggarakan di FKM, Fakultas MIPA, FKG, UKM Bidik Misi, UKM Pelita, UKKI Baskili Lingkungan Universitas Jember. Yang ketiga, menjadi pemateri dalam acara tausiah menjelang buka puasa bersama dan salah satu HMJ di Politeknik Jember. Yang keempat, menjadi pemateri dalam bidang pendidikan di beberapa kabupaten, kota, wilayah, provinsi Sumatera Utara, dan Nangguru Aceh Darussalam. Tidak berlama-lama lagi, saya selaku MC akan menyerahkan acara ini kepada Bapak Ustadz Chandra Kuncoro. Kepada Bapak Ustadz Chandra Kuncoro, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Waktu pemaparan materi sampai pada pukul 16.20. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallin ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Shadaqallahu alazim wa sadaqa rasulun karim. Senang sekali pada sore hari ini kita bertatap muka secara virtual melalui kajian yang diselenggarakan oleh UKKI Bastiling ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini untuk kesekian kalinya kami bisa bergabung dengan pengurus, dengan panitia, sekaligus peserta yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga forum sore hari ini bisa kita mulai dan kita selenggarakan, dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita setelah acara ini selesai dilaksanakan. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad SAW, seorang uswah terbaik yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Manusia yang mulia yang mengajarkan banyak pesan kehidupan yang luar biasa bagi kita umatnya, baik dari segi pengorbanan beliau, perjuangan beliau, dakwah beliau, serta kepemimpinan beliau, sehingga kita diwarisi sebuah aturan syariat Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus hadis ya dari Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dua hal yang menjadi warisan kita ini bisa kita pegang erat sampai yaumil akhir, sehingga bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami diberikan tema ya, bagaimana memahami tentang kebahagiaan
yang hakiki, atau saya sebut dengan the true happiness. Memang betul ya, tidak dipungkiri setiap manusia yang hidup di dunia ini itu pasti menginginkan kebahagiaan, ya termasuk saya ya. Dan saya yakin juga panjenengan semua juga begitu ya. Ingin menjalani kehidupan ini dari sisa umur kita dengan penuh kebahagiaan. Namun kadang ada hal-hal yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini sehingga membuat kita mau tidak mau harus meningkatkan kualitas kita, menjaga performa kita, kemudian menguatkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita bisa menyikapi masalah kehidupan ini dengan bijak dan dilihat dari cara pandang Islam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tapi sebelumnya Allah menegaskan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah sanggup menghitungnya secara hitungan matematis. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu ya sudah diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas dan serba tergantung. Manusia itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Bukti kelemahan manusia salah satunya adalah dibuktikan dengan manusia tidak bisa menghitung berapa jumlah pastinya rambut yang ada di kepala kita. Betul demikian? Betul. Manusia tidak bisa menghitung ya berapa sisa usia kita. Manusia juga tidak bisa memastikan berapa kalkulasi rezeki yang sudah kita keluarkan dan rezeki yang akan kita dapatkan. Ini menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia. Maka ketika ayat ini ya kita baca wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha, jika kalian menghitung nikmat Allah maka tidak akan sanggup. Sehingga ketika kita mencoba menghitung-hitungnya sudah bisa dibuktikan tidak sanggup, itu menunjukkan kalau seandainya kita butuh Allah. Tidak hanya dalam masalah rezeki kita datang kepada Allah. Dalam masalah menyelesaikan kehidupan kita pun butuh kepada Allah. Termasuk untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Siapa sih yang nggak ingin meraih kebahagiaan yang hakiki dalam hidup? Saya tanya sekarang di forum Zoom ini. Boleh di chat ya. Panjenengan yang sudah hadir di ruang Zoom ini saya tanya. Siapa yang kira-kira sisa hidupnya ingin bahagia? Coba kasih motion yang terbaik di chat. Silakan. Saya pengen tahu siapa yang hadir di sini pengen di sisa hidupnya itu dijalankan dengan baik sehingga bisa meraih kebahagiaan. Silakan. Saya pengen tahu berapa orang yang ingin hidupnya bahagia di sisa umurnya ini. Boleh di chat di kolom chatting. Ya, silakan. Boleh pakai motion, boleh pakai kata-kata. Silakan. Acungkan tangan juga boleh. Masya Allah, sudah satu orang. Wah, saya Ustadz, Masya Allah. Saya Ustadz, Masya Allah. Ada 3 orang, Masya Allah. Masa 3 orang? Pesertanya 25 di sini ya. Masya Allah, Samsul Hadi, ya, kasih motion tersenyum berarti menandakan harapan yang saya Ustadz, Masya Allah. Ya, 5 orang, wah ada yang ngacungkan tangan, Mbak Syanada, Rizky ya. Kayaknya akrab deh nama ini ya. Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Saya doakan bagi Anda yang merespon, semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan bagi perjalanan hidup nanti. Bertemu dengan jodoh terbaik, mendapatkan rezeki yang terbaik, lulus dengan nilai yang terbaik, pokoknya yang baik-baik saya doakan untuk jenengan yang merespon. Bagi Anda yang tidak merespon, saya juga doakan yang terbaik ya. Baik, teman sekalian di sini, fitrah manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di dunia ini inginnya manusia itu menjalani kehidupan dengan sempurna sehingga kesempurnaan itu bisa diharapkan menghasilkan kebahagiaan yang hakiki ya. Nah, namun kalau kita lihat kadang tolak ukur kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang bisa nongkrong ya, di pinggir jalan itu juga sudah bahagia. Nah, itu kan bahagia itu sudah. Ada juga orang yang cuma bisa makan bakso misalkan
itu juga sudah bahagia. Nggak perlu makan pizza, makan bakso udah cukup ya misalkan. Itu juga sudah bahagia. Ada orang lain yang punya tolak ukur bahagia ketika dia bisa berkumpul dengan teman-teman alumni SMA-nya. Wah, itu juga bahagia, ya. Ada orang yang bahagia mendapatkan uang 100.000 dari jerih payahnya daripada dikasih 500.000. Nah, ini juga bahagia. Jadi tolak ukur setiap orang menentukan kebahagiaan itu bermacam-macam. Nah, standar yang benar itu seperti apa dalam menyikapinya? Sehingga kita melihat kehidupan orang lain yang berbeda dengan kita, masalahnya berbeda dengan kita, namun kok mereka lebih seakan-akan tenang gitu ya, lebih bahagia daripada kita. Nah, ini yang akan kita bahas bagaimana sebenarnya Islam memandang tolak ukur kebahagiaan itu sendiri ya, sehingga kita bisa beraktivitas untuk menjemput kebahagiaan itu. Namun akan kita coba kupas ya, sebuah fakta yang menarik dalam kehidupan kita ini. Ya, siapa yang nggak kenal anak milenial ini tahun 90-an ini insya Allah mengenal ya, yang lahir tahun 90-an atau tahun 2000-an juga mungkin mengenal ya, Michael Jordan ya, seorang pebasket yang terkenal. Kalau seandainya kita melihat reputasinya di bola basket sungguh tidak bisa diragukan lagi. Kalau seandainya di sepak bola, mungkin kita kenal Lionel Messi yang sekarang dari Barcelona pindah ke PSG ya, bertemu dengan Sergio Ramos ya, mantan lawannya di Real Madrid. Sekarang sudah berada di situ. Nah ini sekelas Lionel Messi ya dalam sepak bola, atau Cristiano Ronaldo ya, sekarang bermain untuk Juventus ya, misalkan di sini. Siapa yang nggak kenal Michael Jordan? Bagi orang-orang yang suka basket biasanya dia hafal betul ya pemain-pemain favorit mereka. Salah satunya Michael Jordan. Ketika di puncak karirnya Michael Jordan ini, semua dia bisa dapatkan, harta benda ya, kemudian yang jumlahnya sangat banyak sekali melimpah ruah, mereka bisa dapatkan dengan jerih payahnya yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Namun apakah kehidupan Michael Jordan ketika berada di puncak karirnya selalu bisa dikatakan bahagia terus tanpa ada masalah? Ternyata tidak ya. Raja olahraga bola basket ini ya ternyata mengalami problem, masalah kehidupan, yaitu apa? Bercerai dengan istrinya pada tahun 2006. Setelah ketahuan memiliki selingkuhan berharga 50 miliar rupiah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, ternyata kalau kita melihat seseorang yang sudah berada di puncak karir itu belum tentu semua perjalanan waktu ya, sisa hidupnya itu berjalan dengan bahagia. Buktinya fakta ini menarik untuk kita pelajari. Kemudian ada Raja Pop ya, Elvis King Presley ya. Ternyata Raja Pop Amerika Serikat ini bahkan dunia itu hartanya itu sangat banyak sekali ya, mengalir hingga kini bahkan itu. Kemudian ditemukan meninggal dunia karena overdosis dan kecanduan narkoba. Padahal kalau seandainya kita melihat ya, harta yang banyak itu kalau mau beli apa saja bisa. Namun ternyata dia tidak bisa mengontrol dirinya sehingga dia melampiaskan kepada obat-obatan terlarang ya, sehingga dia meninggalnya juga dalam kondisi demikian. Ini fakta kedua bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang seberapa banyak pun belum tentu menjamin kebahagiaan. Kemudian ada Chung Mon Hun ya, siapa dia? Dia ternyata adalah pemilik industri raksasa Hyundai motor ya. Nah, ternyata dia itu pernah memberikan sogokan ya sebesar 5.000 triliun rupiah untuk bisnisnya di Korea Utara. Namun sangat disayangkan pada tahun 2003 ia justru melompat dari lantai 12 ya, sehingga tewas, mengenaskan. Menunjukkan bahwa kedudukan yang ia punya juga ternyata belum menjamin ya semua masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, sehingga harapan bahagia itu sirna. Kemudian ada tokoh yang keempat, siapa yang nggak kenal ini, pemeran Joker ya, Heath Ledger ya. Ternyata beliau ditemukan sudah tidak bernyawa akibat overdosis dan kombinasi obat-obatan painkiller ya, antidepresi dan obat tidur. Kenapa kok mereka mengkonsumsi seperti itu? Ya, karena mereka itu punya jadwal syuting yang sangat padat.
sehingga mereka harus menjaga kondisi tubuhnya dan pelampiasannya adalah obat-obatan terlarang dan meninggalnya pun dalam kondisi bersama obat-obatan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa fakta kepopularitan juga tidak bisa menjamin. Wah, udah uang ya, kemudian udah jabatan, kemudian udah kepopularitasan juga ternyata belum tentu menjamin kebahagiaan. Maka jangan mati-matian ingin menjadi seorang artis. Saya katakan ya, jangan mati-matian ingin menjadi seorang yang populer ya. Kalau seandainya populernya itu justru membawa dampak buruk bagi orang lain, maka kita bisa kena dosa investasi, yaitu apa? Menginspirasi orang lain untuk melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita dan orang lain menirunya. Nauzubillah min dzalik. Siapa nggak kenal aktor komedian yang satu ini? Robin Williams ya. Dia ditemukan meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014 dengan cara bunuh diri. Allahu Akbar. Padahal film-film Hollywood yang diperankan itu sangat banyak, kemudian sering laris manis di pasaran ya. Beliau depresi karena mengidap Parkinson ya, sebuah penyakit yang ada di dalam tubuhnya ini. Nah, ternyata fakta-fakta tadi ini menunjukkan bahwa kekayaan, ketenaran, kekuasaan, jabatan ya dan lain sebagainya termasuk materi tidak menjamin kebahagiaan banyak manusia itu bisa dicapai ketika titik puncaknya sedang naik daun ya. Justru sebaliknya, mereka tidak menemukan ketenangan dalam hidup. Semakin dia populer, semakin justru banyak masalah yang menghampirinya. Kemana-mana harus bersembunyi, kemana-mana harus ada bodyguard, kemana-mana harus pakai topeng agar tidak dikerumuni oleh orang lain. Itulah fata morgana kehidupan kita. Apa itu fata morgana? Segala sesuatu yang terlihat seperti dekat, ya, seperti nyata, tapi sebenarnya tidak. Ya, kalau dekat itu sebenarnya jauh, kalau ada sebenarnya tidak ada. Nah, itulah fata morgana kehidupan dunia. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini, rumah yang mewah, mobil yang mewah, kemudian kantor yang mewah, ya sekaligus fasilitas rumah yang mewah dan lain sebagainya, ini hanya pernak-pernik kehidupan yang boleh dimiliki dengan cara yang halal, namun tidak bisa menjamin kebahagiaan hidup seseorang. Nah, lalu kalau seandainya semua pernak-pernik ini tidak bisa menjamin kehidupan yang dijalani bisa berlangsung dengan bahagia, lalu apa ya yang bisa mendorong seseorang itu bisa menyebabkan bahagia? Nah, fakta-fakta tadi itu adalah sebenarnya ya fakta-fakta yang justru menunjukkan itu adalah jebakan dunia, ya. Jadi jebakan dunia. Makanya jangan sampai kita itu terjebak dengan dunia. Karena apa? Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hanya sementara. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan di dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara, orang yang sedang dalam perjalanan. Namanya orang yang sedang dalam perjalanan berarti dia bisa singgah sebentar, kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya. Termasuk manusia. Dunia ini hanya tempat singgah sementara yang menjadi tempat peristirahatan kita ketika kita lelah. Namun, kita tidak boleh berlama-lama di sini. Ada batas waktunya. Makanya setiap manusia sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa usianya, kemudian rezekinya, jodohnya, dan semuanya sudah diatur di Lauhul Mahfuz. Dan kita tinggal menjalani kehidupan ini, ya, mau jadi baik atau tidak. Termasuk seperti orang yang sedang dalam perjalanan, ya, karena memang orang asing itu ketika melakukan perjalanan, dia singgah di suatu tempat kemudian melanjutkan perjalanannya. Orang yang terasing itu atau orang yang asing itu adalah orang yang paham bahwa perjalanan yang ia jalani sekarang ini hanya sementara. Nah, sekarang saya tanya kepada jenengan, pernah nggak melakukan touring perjalanan baik dengan teman, sendirian maupun dengan keluarga? Saya kan pernah ya, kemana saja sudah, kemana? Mau ke pantai, mau ke gunung, hiking ya, ataupun mau ke puncak, mau ke luar kota. Yang penting perjalanan. Pertanyaan saya, apakah Anda akan selamanya dalam perjalanan? Enggak kan ya? Perjalanan itu akan pasti ya
kembali. Namanya orang yang melakukan perjalanan, dia pasti kembali. Dan dia memahami bahwa perjalanannya hanya sebentar. Dan apa yang ia dapatkan selama perjalanan itu adalah nikmat yang bisa dirasakan namun akan berlalu. Mereka paham akan kembali ke tempat asalnya. Nah, ini adalah perjalanan hidup manusia. Makanya dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu seperti penjara ya, bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Jadi wajar kalau seandainya Ustadz Hadi Hidayat mengatakan kalau mencari kebahagiaan di dunia bisa, namun nggak hakiki. Jadi kalau mencari kebahagiaan di dunia itu bisa, namun kebahagiaan itu tidak hakiki. Karena kebahagiaan yang hakiki itu bisa didapatkan oleh seseorang di akhirat. Akhirat ada dua, surga atau neraka. Tentu kalau kita ingin yang nikmat-nikmat pasti masuk surga. Kalau seandainya ingin yang celaka-celaka berarti masuk neraka. Nauzubillah min dzalik kalau kita masuk neraka. Ini menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa memang dunia ini bukan tempat kita yang kekal untuk mencari kebahagiaan. Bisa bahagia, namun kebahagiaan itu berlangsung seketika. Karena secara definisi, dunia ini artinya waktu yang cepat. Nah, sementara, hina, rendah. Makanya segala sesuatu yang ada di dunia ini akan lenyap, akan cepat berlalu. Contoh misalkan, dalam kondisi pandemi sekarang ini, kita melihat banyaknya ambulan di jalan yang mengeluarkan suara sirenenya ya, itu menunjukkan bahwa ada pasien yang diantarkan ke rumah sakit atau justru dibawa pulang karena ingin dimakamkan misalnya. Ini menunjukkan bahwa memang dunia berlangsung cepat ya, fitrahnya dunia itu seperti itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jadikan akhirat di hatimu ya, dan dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Ini menjadi sebuah gambaran bagi kita orang-orang yang mengenal Imam Syafi'i, salah satu dari imam mazhab yang pendapat-pendapatnya itu sering dijadikan rujukan. Ya, beliau menyarankan kepada kita tidak boleh menjadikan dunia ini seakan-akan dicintai secara berlebihan. Kenapa? Karena sifatnya hanya sementara. Contoh, kalau anak kampus ini biasanya ikut update HP yang keluaran terbaru, Samsung misalkan. Kira-kira HP apa? Coba saya pengen tahu. Silakan di chat. HP keluaran terbaru Samsung, kira-kira tipe berapa? Ada yang bisa bantu saya untuk menyebutkan? Atau merek yang lain boleh? Boleh. Yang keluar 1-2 bulan ini, kira-kira tipe HP apa kira-kira? Saya pengen tahu. Dari teman-teman yang mungkin update informasi, boleh di chat di ruang Zoom. HP terbaru keluaran 1-2 bulan yang lalu, kira-kira. Saya ingin tahu, nanti kita kupas ya HP tersebut. Silakan di chat. Boleh disebutkan HP apa kira-kira? Atau hostnya tahu? MC-nya? Ada yang tahu? Oke, mudah-mudahan masih ya deh. Samsung Z Flip, kalau nggak salah Ustadz. Wah ini, saya ini kurang update ini. Samsung Z Flip itu kemungkinan yang layarnya dilipat kalau nggak salah, yang pernah direview oleh Jagat Review dan David Gadget ini ya, kalau nggak salah itu Samsung Z Flip, betul. Dan sebagai seorang mahasiswa kayaknya kita belum mampu deh ya untuk beli Samsung tersebut misalkan ya. Misalkan kondisinya belum ada pemasukan Ustadz, pengeluaran masih banyak Ustadz. Oh iya betul. Atau Samsung tipe yang lain misalkan ya. Ada A32, A52, A72 yang RAM-nya menggoda kita untuk ganti HP. Nah, yang memori kapasitas penyimpanannya menggoda kita untuk ganti HP. Namun pertanyaannya, ketika kita sudah suatu saat berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, kira-kira masih keluar lagi nggak HP keluaran terbaru? Ya misalkan ini ya, Samsung sudah keluar ini, Z Flip. Suatu saat kita punya rezeki, kita beli itu. Pertanyaan saya adalah, apakah sampai di situ berhenti?
keluaran terbarunya, atau justru ada kemungkinan keluar lagi yang terbaru serinya? Oh, Masya Allah. Betul, ya. Pasti keluar baru nanti Ustaz. Ya betul memang. Dan sangat, apalagi RAM-nya 6 GB, apalagi RAM-nya 8 GB. Kalau dipencet itu, wah luar biasa. Tidak ada habisnya. Betul, sepakat. Kalau diikutin nggak selesai-selesai. Namun itu godaan manusia. Ustaz, berarti kita nggak boleh beli HP baru? Ya boleh, silakan beli HP baru. Pokoknya punya uang gitu ya. Nah, yang maksud saya di sini adalah tidak selamanya keinginan yang kita dapatkan itu akan selesai begitu saja. Pasti muncul keinginan yang baru. Pasti itu. Pasti. Apalagi contoh. Ya, punya akun Instagram. Followersnya 1.000. Kurang menarik kalau seandainya tidak ada tantangan bisa menaikkan ke angka 5.000. Wah, akhirnya terus update terus ya. Begitulah manusia itu ya. Manusia itu memang gitu, nggak ada puasnya manusia itu. Apalagi kalau ditawari tentang dunia. Ya itu memang harga dunia seperti itu, teman-teman sekalian. Ini menjadikan gambaran. Iya, betul. Tidak ada kepuasan yang hakiki. Betul. Makanya Ustadz Hadi Hidayat mengatakan, kalau seandainya ingin kebahagiaan yang hakiki, nggak dapat di dunia. Loh, Ustaz, berarti bagaimana caranya kita biar bahagia di dunia, Ustaz? Kan mau nggak mau kita harus jalani kehidupan ini. Nah, betul. Yang ini yang harus kita pahami. Bahkan Rasulullah SAW itu menyampaikan ya di dalam suatu hadis, demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kita itu mencelupkan jari tangan kita ke lautan. Ya, ke laut ya, ini bukan ke ember ya, bukan ke bak mandi ya, tapi ini ke laut. Kita datang ke pantai, kemudian kita di situ celupkan jari telunjuk kita ke lautan, lalu angkat dan perhatikan ya apa yang didapat oleh jari tangannya. Berapa tetes kira-kira? Paling maksimal 3 atau 4, 5 tetes yang didapatkan. Dicelupkan, kemudian diangkat. 1, 2, 3. Dan Rasulullah SAW menyampaikan tetesan itu adalah nikmat dunia. Jadi bayangkan, tetesan yang tadi kita dapatkan dari jari telunjuk kita itu setelah dimasukkan ke dalam laut, itu adalah nikmat dunia. Sedangkan lautan itu kata Rasulullah adalah nikmat yang sebenarnya. Makanya sebenarnya kita bisa bahagia, namun seperti tetesan itu aja yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang mereka ingini. Kalau laki-laki itu cinta sekali dengan lawan jenisnya, wanita. Betul. Bahkan fitnah yang terdekat dengan laki-laki tidak bisa dipungkiri. Wanita. Yang paling dekat dengan suami, yang paling dekat dengan laki-laki, itu adalah fitnah wanita. Ya. Kemudian, termasuk kecintaan mereka ya dengan anak-anak ya. Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Termasuk mereka itu akan sangat terpana ketika melihat harta yang banyak, apalagi terbuat dari emas dan perak ya. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi, apalagi punya binatang-binatang ternak ya, kuda ya, sekaligus sawah yang luas ya, ini luas. Zalikal mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Allah menggarisbawahi di penutup ayat ini, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Makanya saya katakan tadi, kalau seandainya ingin memahami kebahagiaan, maka tempatnya bukan di dunia. Kita akan bisa bahagia di dunia, namun dibandingkan oleh Rasulullah tadi itu seperti tetesan dengan lautan. Jadi kita dapat beberapa tetes itu di. Nah Ustadz, walaupun dapat beberapa tetes nggak apa-apa deh Ustadz. Misalkan yang penting saya bahagia Ustadz ya. Punya suami kaya raya Ustadz, ganteng, enak dipandang Ustadz. Atau yang laki-laki punya istri cantik ya, punya mobil, kemudian bisa punya rumah tingkat 2 Ustadz, sudah nggak apa-apa dah, bahagia Ustadz ya. Apalagi punya warisan Ustadz, wah seneng deh Ustadz gitu. Ya nggak apa ya, silakan ya.
dinikmati apa yang bisa Anda dapatkan itu. Namun proses mendapatkannya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari cara yang baik atau dari yang jelek. Nah, disinilah pembahasan kita. Bagaimana caranya kita bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan bahagia sekaligus kita bisa masuk surganya Allah untuk menikmati kebahagiaan yang hakiki. Nah, ini yang kita bahas. Jadi cara yang pertama kita harus setia. Nah, ini saya menarik untuk membahas ini. Coba di chat di ruang Zoom kepada Anda siapa saja yang mendengar suara saya di ruang Zoom ini tentang kesetiaan. Sekarang saya tanya, apakah Anda pernah dikecewakan oleh orang lain? Sekarang coba chat. Jujur, jawab aja. Saya tidak tanya siapa namanya, ya. Oh, sering. Pernah, Ustaz? Pernah. Masya Allah. Ya. Masih 3 orang ini. Oh, berarti yang lainnya tidak pernah dikecewain ya ini ya. Oh, pernah. Oh, sering, Ustaz. Masya Allah. Berarti dia, oke, pernah banget. Kalau masalah urusan gambar ini, wah ngena banget Ustaz. Banget pengalamannya sampai terlukiskan. Waduh. Oke, bagi Anda yang kira-kira pernah dikecewakan oleh orang lain, kira-kira sakit nggak? Sakit Ustaz. Sakit. Sakitnya di mana, Mas? Oh, sakitnya di sini. Masya Allah, Allah Akbar. Sakit, betul. Betul. Ya, namanya dikecewakan itu pasti sakit. Dan sakitnya di sini. Nah, betul ya. Sakitnya di sini ya. Betul. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah selanjutnya. Kalau seandainya kita pernah dikecewakan, berarti kita menganggap orang lain itu tidak setia kepada kita. Betul ya? Ya, jadi kalau kita yang dikecewakan itu berarti orang lain itu nggak setia, ya. Sehingga kalau seandainya kita ketemu dengan dia lagi, wah bawaannya greget ini, bawaannya emosi nih, aduh ketemu lagi dengan dia, gimana caranya menghindar gitu ya? Aduh nggak bisa menghindar, satu kampus lagi, satu fakultas lagi, apalagi satu angkatan, waduh selalu teringat-ingat itu, Masya Allah luar biasa ya kalau kita bahas tentang masalah hati nih ya. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau seandainya kita yang posisi tidak setia kepada orang lain? Kira-kira orang lain kecewa nggak kepada kita ya? Kecewa Ustaz. Kecewa. Tapi saya setia Ustaz. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah jeneng. Semoga jodohnya juga setia juga ya. Insya Allah, amin, amin ya. Betul. Kalau tadi kita dikecewakan, kita sakit hati. Kalau kita kadang mengecewakan, bisa jadi orang lain juga sakit hati. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau kita yang tidak setia kepada Sang Pencipta kita? Nah, ayo coba dipikirkan. Bagaimana kalau seandainya kita yang nggak setia dengan Sang Pencipta kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panggilan suara adzan? Tunggu, tanggung. Mau naikkan level dulu, mau upgrade dulu. Ya ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil lagi tuh. Ayo, udah waktunya sholat ini. Segera persiapan sholat, segera bergegas sholat. Hentikan semua aktivitas Anda, apalagi Anda sedang melakukan aktivitas yang mubah. Lakukan kewajibannya, karena Allah sedang memanggil Anda. Panggilan Allah itu berarti menunjukkan kalau seandainya Allah masih sayang kepada kita. Pertanyaan saya adalah, berapa kali kita mengecewakan Allah? Berapa kali kita minta kepada Allah? Berapa kali kita memohon sambil menangis kepada Allah? Namun ternyata kita masih sering mengulang ketidaksetiaan kita kepada Allah. Betul nggak kira-kira? Apakah Allah marah? Tidak. Allah sayang sama kita. Tidak. Allah masih baik sama kita. Allah masih memperdengarkan suara azannya di telinga kita. Itu menunjukkan bahwa perhatian Allah kepada kita itu sangat besar sekali. Namun kadang manusia itu tidak tahu malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika dia diuji dengan susah, ketika dia diuji dengan kemelaratan, ketika diuji dengan banyak masalah, dia memohon sambil nangis-nangis kepada Allah. Namun ketika sebaliknya dia dikasih karunia nikmat yang lebih, dia lupa sama Allah. Dia menunda-nunda aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih mencari aktivitas lain untuk dunianya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dari kita semuanya akibat ketidaksetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci untuk meraih kebahagiaan hakiki, ya, kita yang pertama harus setia dalam iman. Jadi poin pertama adalah setia dalam iman. Ya. Bagaimana Ustaz maksudnya setia dalam iman itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdu ghairu syakkin fihima illa dakhalal jannah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tanda-tanda seorang mukmin itu dia sangat yakin kalau ada Allah adalah Tuhannya. Maka dia mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk beribadah kepadanya selain Allah. Dan aku adalah utusan Allah. Tiadalah seorang hamba yang bertemu Allah ketika dia meninggal dunia membawa keduanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Pasti dia akan masuk surga. Bayangkan, syahadat ini menjadi satu-satunya syarat awal, ya, dalam rukun Islam, ya, untuk kita lakukan. Syahadat harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Dan ini orang yang paham makna syahadat ini adalah orang yang tidak hanya melafadzkan, orang yang tidak terbiasa lihai, fasih mengucapkan kalimat syahadat, tapi di balik itu semua ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Apa itu? Yaitu menjalankan semua aktivitas yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menegur kita. Allah juga memberikan informasi kepada kita. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri ini, satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, enggak cukup itu. Buktinya dia juga menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Pasti ketika dua syarat ini terpenuhi, Allah akan memberikan nikmat berupa keberkahan yang turunnya dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Tetapi ternyata faktanya banyak mereka yang tidak peduli dengan peringatan-peringatan Allah. Banyak yang mengabaikan Al-Quran. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di sini gambaran kita bahwa setia dalam iman itu harus dibuktikan. Yang kedua, setia dalam konteks ibadah. Kalau seandainya mengaku hamba Allah, pasti dia salat. Kalau seandainya mengaku dia hamba Allah, berarti dia harus menutup aurat ketika dia keluar rumah. Kalau mengaku hamba Allah. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Allah. Siapa Allah? Allah adalah pencipta kita, seluruh alam semesta beserta isinya. Maka ketika kita sudah deal, yakin kalau seandainya Allah pencipta kita, maka sebenarnya Allah lebih tahu kenapa Allah memerintahkan aktivitas ibadah itu kepada kita. Ya. Makanya di sini dikatakan dalam Quran surat Al-Mulk, ya. Surat Tabarok. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati, ya, untuk menguji kamu siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa sekaligus Maha pengampun. Coba kita evaluasi. Usia kita mungkin 17 tahun, ya, bagi Anda yang angkatan baru, atau 18 tahun. Bagi Anda yang pengurus mungkin sudah 20 tahunan, ya. Sekarang saya tanya kepada jenengan, berapa kali sholat Anda yang bolong? Bisa dihitung? Berapa kali
sholat yang dilalaikan oleh kita, yang tidak dilaksanakan oleh kita, padahal kita sudah balik? Berapa? Kalau ada, segera istighfar kepada Allah. Kalau ada, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ampunan Allah itu sangat luas. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak maksiat mata yang kita lakukan, berapa kali tangan ini, ya, kaki ini diantarkan pada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, barang-barang yang bukan milik kita. Berapa kali perut ini menerima umpan makanan dari mulut kita, dari segala sesuatu yang haram. Berapa kali telinga ini mendengar sesuatu yang tidak boleh kita dengar. Banyak sekali kemaksiatan yang melekat pada diri kita, namun tetap Allah sayang sama kita. Wallahu Azizul Ghafur. Dialah Allah yang maha perkasa sekaligus maha mengampuni dosa-dosa kita. Allah cuma minta satu kepada kita, beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaati semata-mata karena menjalankan perintah agama. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini menandakan bahwa seorang yang ingin menggapai kebahagiaan hakiki di dunia, maka satu, harus beriman kepada Allah dengan benar. Yang kedua, harus setia dalam ibadah. Yang ketiga, harus setia ketika bermuamalah. Ya, harus setia ketika bermuamalah itu seperti apa, Ustaz? Contohnya, ya, tidak boleh curang atau menipu. Ya, tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Tidak boleh ingkar janji. Tidak boleh terlibat riba, dan semua aktivitas muamalah yang kita jalankan harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun Al-Hadis, harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, kalau seandainya masih ada perbuatan-perbuatan kita yang menzalimi orang lain, temui orang itu, minta maaf. Insya Allah orang itu akan memaafkan kita dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun jangan sampai salah mengartikan. Apa itu? Yaitu menjalani kehidupan ini dengan salah. Ustaz, saya bosan Ustaz mengikuti perintah Allah, Ustaz. Allahu Akbar. Ya, bertobatlah kita ya. Kadang kita termakan oleh virus ini. Apa itu virus ini? Yaitu sekulerisme. Apa itu sekulerisme? Yaitu fasludin anil haya. Yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Makanya kalau ada istilah, Ustaz, ini kan kehidupan saya. Ya, mau diapain tubuh saya ini terserah saya, Ustaz. Mau dipakein kerudung saat keluar, ya terserah saya. Mau tidak dipakein kerudung saat keluar, ya terserah saya juga. Ini kan tubuh saya, Ustaz. Betul. Tapi suatu saat rasakan sendiri balasannya nanti ketika di yaumil akhir. Bagi perempuan, kewajibannya adalah menutup aurat. Tidak bisa menutup aurat ketika Anda sholat. Anda pakai mukena, Anda wudhu, membersihkan dari segala hadas kecil yang melekat pada tubuh Anda. Kemudian masuk masjid, masuk musola, masuk tempat ibadah. Anda menutup aurat. Begitu juga ketika Anda selesai dalam ibadah, Anda juga harus menutup aurat. Kenapa? Karena agama nggak bisa dilepaskan dari kehidupan. Semua aturan ada di dalam agama. Mau Anda bangun tidur, sampai tidur lagi, agama mengatur. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada juga adabnya. Mau kuliah atau tidak, juga ada adabnya. Mau belajar atau tidak, juga ada adabnya. Semuanya ada aturan yang mengatur manusia agar bisa berjalan sesuai dengan aturannya. Benar. Kenapa kok saya katakan demikian? Karena haram umat Islam punya paham sekularisme yang mengatakan bahwa Islam nggak berhak, Ustadz, ngatur hidup kita, Ustadz. Islam itu hanya ada di masjid ketika kita sholat, Ustadz, ketika kita ngaji, ketika kita pengajian. Itu baru kita ngomongin Islam, Ustadz. Kalau Islam disuruh ngatur, Ustadz, nggak bisa. Kita nggak maju-maju, Ustadz. Allahu Akbar. Dia lupa bahwa yang dia terima berupa rezeki itu berasalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa wajah yang cantik, wajah yang tampan itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia juga lupa kesehatan yang ia berikan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ingin hidup sesuai dengan aturan hidupnya tanpa melibatkan Allah, Allahu Akbar, sungguh nggak tahu diri. Kemudian kalau seandainya ada istilah hidup foya-foya, mati masuk surga, Allahu Akbar. Ya, nggak ada istilah seperti itu ya. Nggak bisa dibenarkan. Kita harus memahami hidup foya-foya, ya tempatnya neraka. Hidup foya-foya identik dengan pelanggaran maksiat. Ya, kalau ingin taat berarti Anda harus berbenah diri. Ya, makanya Agim pernah menyampaikan jangan takut menghadapi hidup ini, tapi takutlah salah menyikapi hidup ini. Ya.
Ibnu Athaillah mengatakan, bagaimana mungkin engkau mendapatkan hal luar biasa sementara engkau belum mengubah kebiasaan burukmu. Surga itu mahal, nggak bisa dibayar dengan begitu saja. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat di sebuah pertempuran, seorang sahabat itu sedang memakan kurma. Kemudian ketika dia sedang memakan kurma, belum habis kurma itu, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya nanti saya bertempur melawan musuh dan saya gugur di medan perang ini, apa yang saya dapatkan? Jawabannya Rasulullah, surga. Langsung mendapat kata-kata yang bagus dari Rasulullah, Anda akan mendapatkan surga. Kurmanya dibuang, langsung dia bertempur melawan dan dia akhirnya mati syahid. Begitulah harga dunia, harus dibayar dengan ketaatan, harus dibayar dengan perjuangan. Nggak bisa ada istilah foya-foya di dunia, kemudian matinya nanti masuk surga. Nggak ada istilah seperti itu. Nggak ada istilah itu. Kalau seandainya pengen bukti, silahkan buktikan. Dan tanggung sendiri akibatnya. Maka saya menyarankan sebagai seorang individu, seorang mukmin, maka kalau seandainya Anda ingin punya cita-cita lebih, berarti berkorelasi dengan usaha yang Anda lakukan. Kalau seandainya Anda ingin menginginkan surga, maka ubahlah perilaku burukmu. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menginginkan surga, sedangkan perilaku kita belum mencerminkan calon penghuni surga. Nauzubillahi min dzalik. Semoga slide ini menjadi awal diskusi kita untuk kita sambung di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC. Tafadhol, saya akhiri dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Sudah tercerahkan nggak pemaparan materi dari Ustaz Chandra ini? Bahwa kebahagiaan sejati itu ya kita tidak bisa dapat ketika kita sudah ada di titik puncak kita. Nah, kebahagiaan sejati itu bisa kita dapat ketika kita setia kepada Allah, baik dalam iman, ibadah, dan muamalah. Nah, kita sekarang pada sesi tanya jawab, mungkin kepada hadirin yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan mikrofonnya atau menulisnya di kolom chat. Kepada hadirin yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Dharma Mulyadi. Saya izin bertanya, Ustaz. Ketika saya lagi nongki di tongkongan, jadi di sana saya itu kebiasaan saya itu melontarkan jokes-jokes yang dark gitu, Ustaz. Nah, kan pandemi ini jadi kebiasaan ngopi saya itu udah berkurang ya Ustadz. Tapi kemarin ketika saya rutinitas saya itu ngopi kembali bersama teman-teman dan saya mengurangi
dark jokes tersebut. Nah, terus teman-teman itu bilang kepada saya, ih apaan sih Saiful, kamu kok berubah gitu Ustadz. Nah, jadi teman-teman itu kayak yang menjauhi saya Ustadz. Nah, saya ini kan nggak ada teman, kayak ngerasa dijauhi itu Ustadz. Saya curhat sama Tuhan, sama Gusti Allah. Tapi masih belum plong gitu Ustadz. Nah, menurut Ustadz ini bagaimana sih sikap yang saya harus lakukan ketika teman-teman saya itu jauh karena perilaku saya tersebut, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mbak Arin, boleh dijawab? Iya Ustaz, bisa langsung dijawab. Oke, insyaallah. Pertanyaan pembuka dari Mas Saiful. Terima kasih banyak atas partisipasinya untuk melontarkan sebuah komentar atau pertanyaan. Apa yang dialami oleh jenengan ini perlu digarisbawahi. Apakah perubahan yang dulu dari sering mengelontarkan dark joke ya, joke-joke yang bisa dikatakan dark ya, tanda petik ya, itu benar-benar tulus ingin dikurangi atau suatu saat akan dikeluarkan lagi ya, itu perlu dianukan dulu sama Mas Saiful. Kalau seandainya ingin dihilangkan secara pelan, alhamdulillah, maka saya doakan istiqomahlah dan gantilah dengan kata-kata yang baik dengannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada sebuah hadis ya yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Saya bacakan ya, Mas Saiful, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir," ya, barang siapa yang dia yakin kalau ada kehidupan ya akhirat yang ia akan tempuh di periode berikutnya, falyakul khairon, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa, auliyasmut, maka sebaiknya diam. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Mangkana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir," kalau Anda yakin dengan kehidupan akhirat itu akan datang, Anda akan disiksa dengan perbuatan yang jelek, Anda akan diberikan pahala dengan perbuatan yang baik, maka falyakul khairat, maka keluarkan kata-kata dari lisan kita sesuatu yang baik. Jika nggak bisa, tahan, diam saja. Nah, kemudian ternyata Ustaz ada konsekuensinya Ustaz. Dulu saya terkenal dengan suka guyonan, melontarkan dark joke ya. Celutukan-celutukan yang membuat teman-teman itu tertawa Ustaz. Saya merasakan kebahagiaan Ustaz. Wah, misalkan gitu ya. Tunggu, kebahagiaan teman-teman kita itu berdasarkan dari sesuatu yang salah. Gitulah. Dari sesuatu yang salah, kita bisa menggantinya. Namun ternyata yang dialami oleh Mas Saiful itu adalah sebuah peristiwa yang juga pernah saya alami. Nah, jangan khawatir Mas Saiful, saya juga mengalami ya. Jadi ketika fase-fase, ini kan Muharram ya, suasana bulan Muharram. Ketika fase-fase saya proses mau berhijrah, belum hijrah, tapi mau berhijrah, perubahan itu sudah mulai saya tampilkan. Ternyata ya, perubahan itu ditangkap dengan sinis. Bagaimana contohnya? Ih, awas ada ustadz lewat, waduh, minggir gitu ya. Ada ustadz lewat gini, waduh, itu menjadi apa istilahnya ya? Wah ini ngenyek ini ya. Istilahnya dia tidak sedang memuji, tapi dia sedang menggunjing kita, menjelek-jelekkan kita dengan tanda petik kata-kata yang positif. Padahal maknanya sebenarnya negatif. Nah ini yang saya alami juga. Namun ya apa yang saya harus lakukan? Saya tetap yang pertama, betul kata jenengan, curhat sama Allah. Jadi curhat sama Allah tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi juga meminta. Bagaimana permintaannya Ustaz kepada Allah? Mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Karena Allah sudah menyampaikan, minta kepadaku sebanyak-banyaknya yang Anda minta. Ya, ud'uni astajib lakum. Pasti akan aku kabulkan. Tinggal waktunya saja yang Allah atur. Tidak sesuai semuanya kita minta, pengennya besok dikabulkan, belum tentu. Allah menguji kesabaran kita seberapa kuat dan seberapa serius kita meminta. Ya, seberapa serius kita menghadap kepada Allah. Jangan-jangan kalau hanya butuh saja menghadap kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, jika memang teman-teman saya yang dulu
adalah teman-teman yang tidak baik untuk kehidupan saya ke depan, maka gantilah dengan teman-teman yang baik, yang lebih baik di lingkungan yang lain. Jadi minta kepada Allah. Jadi tidak hanya menyampaikan kepada Allah, ya Allah saya kok ya Allah saya kok digunjing, ya Allah kok saya dijelek-jelekan ya, padahal saya sudah tidak mau melontarkan dark jokes ya. Tapi kok teman-teman saya gitu ya Allah. Nah, berikan saya kekuatan, dan satu, tunjukkan saya kepada orang yang membuat saya lebih baik hidupnya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena teman kita itu adalah cerminan dari kita. Kalau Anda punya teman sahabat baik, pasti kelakuannya nggak jauh beda dengan jenengan. Pasti ya, nggak jauh beda. Saya yakin nggak jauh beda dengan jenengan. Pasti mirip-mirip. Dan yang senyum-senyum, ya mungkin sudah membuktikan gitu lah. Ya. Kenapa? Karena teman dekat itu adalah cerminan perilaku kita. Maka dari situ ketika kita fasenya ingin berubah, satu, minta kepada Allah untuk dikuatkan ketika kita ingin berubah. Yang kedua, tunjukkan kepada jalan yang terbaik. Kalau ingin teman yang baik. Kalau ingin jodoh yang terbaik. Kalau ingin rezeki yang baik. Apapun ya yang bisa kita dapat. Minta kepada Allah, minta. Jadi jangan berhenti di situ. Yang kedua, harus berikhtiar. Jangan sampai kita minta doa kepada Allah, ya, terus minta doa kepada Allah, tapi nggak ada realisasi, nggak ada usaha. Biar sudah urusan Allah yang mengabulkan doa, ya kita diam di rumah aja, nggak bisa gitu loh, nggak bisa gitu loh. Ya, jadi kalau seandainya ingin menghasilkan sesuatu yang baik, satu meminta kepada Allah, yang kedua berikhtiar sesuai dengan ikhtiar kita yang relevan dengan apa yang kita inginkan. Jadi jangan putus asa, Mas Saiful. Insya Allah suatu saat Anda akan menemukan yang terbaik yang bisa mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda azamkan memang benar-benar ingin berubah. Itu jawaban saya, Mbak Arin. Bagaimana itu dengan jawaban yang saya. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon doanya. Insya Allah. Barakallah Mas Saiful. Semoga Allah mempertemukan dengan yang terbaik. Ini ada pertanyaan yang dari kolom chat, yaitu dari Dimasti. Ini bertanya, Ustaz, bagaimana cara menjaga setia kepada Allah di masa globalisasi seperti sekarang ini? Bagaimana seperti kita tahu godaan-godaan, bahkan terkadang mengecoh kita, Ustaz. Terima kasih. Wah, ini juga menjadi pertanyaan saya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Bisa langsung dijawab, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Dimasuki ya. Betul. Ada sebuah ungkapan ulama ya. Al-imanu yazid wa yanqus bil maksiat. Ya. Arti dari ungkapan itu adalah bahwa iman itu ya yazid. Yazid itu artinya akan ada fase meningkat. Di mana kalau seandainya seseorang sudah mengalami fase peningkatan iman, dia biasanya menunjukkan perilaku yang aneh. Dia lebih dekat kepada Allah, dia sholat tepat waktu, dia sholat jamaah, tiba-tiba kemana-mana, sering baca Al-Quran, sering mutar murotal misalkan. Itu fase-fase di mana dia sedang yazid tadi. Al-imanu yazid. Bagaimana cara menaikkan keimanan itu, Ustaz? Yaitu yazidu bidoa. Jadi iman itu akan naik otomatis ketika seseorang itu taat kepada Allah. Jadi kalau seandainya dia semakin rajin kepada masjid, saya yakin dia sudah mulai cinta kepada masjid. Artinya kalau seandainya dia tidak ke masjid, ada yang mengganjal dalam dirinya. Kalau seandainya tanda-tanda itu dimiliki oleh dirinya, karena yang mengetahui adalah dirinya, berarti sudah mulai ada rasa cinta dia kepada masjid. Ada rasa cinta yang Allah tanamkan kepada dirinya terhadap masjid. Begitu juga dengan orang yang terbiasa memegang Al-Quran. Nggak pegang Al-Quran, nggak baca Al-Quran, nggak menghafal Al-Quran, itu nggak enak kayaknya. Sehingga Al-Quran adalah teman baiknya. Kemana-mana dia bawa. Habis sholat wajib, dia sempatkan untuk baca 1-2 ayat di dalam Al-Quran. Walaupun dia nggak paham artinya. Kenapa? Karena dia cinta dengan Al-Quran. Dia mengimani Al-Quran akan membawa syafaat di yaumil akhir nanti. Maka al-imanu yazid, yaitu bito'ah. Seorang yang ingin imannya itu naik, fasenya naik, maka bito'ah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik ketakwaan yang Anda bisa. Ingat, iman itu juga wayangkus. Apa itu wayangkus? Menurun, bisa. Nah, biasanya fase-fase menurun ini
kelihatan dari tanda-tanda ibadahnya. Mau sholat menunda-nunda, nanti silah gitu ya. Itu kelihatan ini. Wayang kus ini kelihatan dari situ. Kemudian mau baca Al-Quran, Al-Quran terus apa enggak ya bosen gitu misalkan. Ini adalah fase-fase wayang kus ini. Ya, kenapa kok bisa demikian Ustadz? Fase-fase penurunan iman itu bil maksiat, karena ada kemaksiatan yang ia lakukan. Ya, Ustadz, saya kayaknya nggak pernah deh maksiat. Iya, yang besar, tapi yang kecil banyak. Nah, yang kecil itu justru noda-noda kecil itu seperti tinta hitam yang ada di kertas putih. Kecil, satu nggak kelihatan. Namun ketika dia banyak, akan terlihat dengan jelas dan akan mempengaruhi kertas tersebut. Maka dari situ, bagaimana tips kita agar kita di masa globalisasi ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang membuat Islam itu semakin dijauhi. Contoh misalkan, ada yang komentar, buzzer ya, tahu buzzer ya? Buzzer ini biasanya muncul ini ketika ada isu-isu yang sensitif. Contoh, film Rara Nusa. Wah, ini pakaian-pakaian anak ini adalah pakaian anak-anak Taliban ya. Itu buzzer itu sukanya begitu. Nah, kalau seandainya kita nggak punya iman yang kuat, bisa terbawa gitu. Nggak boleh kita. Ya, nggak boleh. Ya. Maka ketika kita ada opini-opini yang negatif tentang Islam, padahal tidak terbukti, ya, maka kita bisa kuat. Biarkan. Mereka akan merasakan sendiri akibatnya. Nah, suatu saat mereka akan dipanggil oleh Allah, kemudian diberikan pelajaran kepada yang lain bahwa meninggalnya orang-orang yang benci terhadap Islam, dia akan diazab oleh Allah, di dunia ditunjukkan azabnya, kemudian di akhirat akan dibalas dengan balasan yang luar biasa. Maka saran dari saya adalah, satu, ingin menaikkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah melakukan amal soleh. Ada surat yang sangat pendek tapi sering Anda dengar dan sering Anda baca. Wal asri, ya, demi masa. Waktu, ya, tidak akan pernah berulang. Kita nggak akan pernah kembali ke masa lalu. Iya Ustaz, jangan kembali ke masa lalu deh. Saya punya masa lalu pahit. Ya memang betul ya. Nggak usah kembali ke masa lalu. Cukup fokus saja kepada masa sekarang dan masa yang depan. Ya, ilal ladina amanu, ya. Bahwa semua orang itu akan mengalami kerugian, kata Allah, ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, tapi nggak cukup dengan iman. Dia harus buktikan wa amilus solihati. Dia harus melakukan amal solih. Nggak bisa, ya. Kalau seandainya iman dilepaskan dari ketakwaan, nggak bisa. Maka ciri-ciri agar kita tidak down, itu salah satunya adalah sering-sering memaksakan diri beraktivitas ibadah. Ustaz, kok ibadah dipaksa? Iya. Kalau nggak dipaksa, Anda nggak akan terbiasa. Ustaz, bukankah ibadah kita harus ikhlas? Ikhlas ketika sudah terbiasa. Jadi nggak bisa orang itu akan ikhlas duluan. Contoh, anak kecil, ya, usia 4 tahun dibiasakan ke musola. Apakah dia dapat pahala? Enggak. Tapi bagus ya untuk dibiasakan? Bisa, bagus dia. Karena kebiasaan sejak dia ke masjid, ke musola, akan membentuk kepribadian dia sampai besar. Kemudian saat dia balik, kemudian dia kaji. Oh, ternyata hukum sholat itu adalah wajib. Berarti alhamdulillah saya terbiasa. Nah, itu dia. Jadi kalau seandainya ingin ibadah, paksa diri kita ini. Jangan sampai kita ini ya mager. Nah, apa istilahnya mager ini? Malas gerak. Malas gerak gitu loh. Jadi paksakan. Kalau mau ingin berubah, paksakan, harus berubah. Paksakan. Apalagi dibantu dengan lingkungan yang terbaik. Itu saja yang bisa kami jawab sementara ini, Mas Dimashki. Saya kembalikan ke Mbak Arin. Bagaimana Dimashki? Apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup, Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, yaitu dari Syahdan Rizki. Dia bertanya, perumpamaan ada seorang yang beribadah, ahli Al-Quran, ahli sholawat, tetapi kehidupan kurang bahagia dan selalu banyak tantangan dan ujian yang dihadapi. Dan ada orang yang jarang sholat, ngaji, dan berpuasa, namun kehidupannya sangat bahagia dan serba berkecukupan. Bagaimana tanggapan panjenengan tentang peristiwa ini, Ustaz? Terima kasih. Kepada Ustaz Chandra, bisa dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Rizky atas pertanyaannya. Jadi perumpamaan ada seorang ahli ibadah, tapi ternyata banyak ujian yang dijalani dalam kehidupannya sehingga kurang bahagia ya. Selalu banyak tantangan. Ingat ya,
bahwa standar kebahagiaan seseorang itu bukan dilihat dari enak hidupnya atau tidak. Ya, saya akan bacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ya, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Toha. Apa itu artinya? Man a'rada, barang siapa yang berpaling, ya, an dzikri, dari peringatkanku, kata Allah. Allah peringatkan jangan dilakukan, Anda maksa melakukan. Ya, kemudian Allah memerintahkan silakan dilakukan, tapi Anda bermalas-malasan melakukan. Man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatkanku yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, dan dilengkapi dengan hadis Rasulullah SAW. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Lihat ya, dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Apa itu penghidupan yang sempit? Satu, ketika dia sebagai orang yang kaya, kekayaannya tidak akan mendatangkan keberkahan. Kekayaannya tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Selalu ada masalah yang tidak terselesaikan. Bisa jadi itu karena harta yang ia miliki diperoleh dari jalan-jalan yang tidak halal atau jalannya haram. Sehingga tidak membawa keberkahan dalam kehidupannya. Selalu bertengkar dengan pasangannya, selalu bertengkar dengan anaknya. Ada masalah kerjaan, semuanya begitu. Kemudian yang kedua, jika dia posisinya sebagai orang yang tidak kaya, bisa sedang maupun miskin, ya, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dia akan disempitkan oleh Allah. Sudah enggak kaya, dia tambah diberikan hati yang sempit, tidak bersyukur, selalu mengeluh, selalu melihat orang lain, membanding-bandingkan hidupnya dia, sehingga yang ada di dalam hidupnya itu tidak produktif, hanya untuk membandingkan dirinya dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memahami ayat ini dengan baik, maka dikorelasikan dengan pertanyaan Mbak Shana dari kita tadi itu adalah bagaimana tanggapan kita ketika menjumpai dua perumpamaan aktivitas yang seperti itu. Jadi tolak ukur tidak bisa dilihat dari, ya, masalah yang dihadapi. Bisa jadi orang solih itu justru masalahnya tambah banyak. Kenapa? Karena Allah sayang sama dia. Loh, ada Ustaz? Ada. Ya, seorang nabi, ya, diuji oleh Allah dengan masalah, ya, berupa sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dalam jangka waktu yang cepat. Tapi apa? Dia mengatakan, cukup Allah sebagai penolongku, suatu saat Allah yang akan menyembuhkan penyakit ini. Enggak ada masalah. Jadi dilihat dari bagaimana dia menyikapi masalah, bukan banyaknya masalah. Karena banyaknya masalah bisa jadi dia masih tenang, karena dia yakin kepada Allah, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dia yakin barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Ada masalah, dia kasih jalan keluar. Ada masalah lagi, Allah kasih jalan keluar. Terus setiap ada masalah, Allah kasih jalan keluar. Bisa jadi orang soleh itu masalahnya banyak gitu. Bisa. Jadi bukan dilihat dari masalahnya itu banyak atau tidak. Bagaimana dia menyikapi masalah itu dan seberapa yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus distandarisasi dari dua perumpamaan tadi itu adalah yang penting sebagai manusia kita melakukan tugas-tugasnya. Apa itu? Beribadah kepada Allah dengan benar, jangan sampai menyekutukan Allah, kemudian setia dalam muamalah, jangan sampai kita terlibat aktivitas muamalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara masalah, Allah yang akan memberikan penyelesaian terbaik bagi kita. Jadi bukan standar banyak atau tidaknya masalah, tapi dilihat dari bagaimana cara dia menyikapi masalah. Dengan Islam atau bukan Islam. Insyaallah demikian, Mbak Arin, saya kembalikan kepada jenengan. Bagaimana Saudara Rizky, apakah sudah cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Cukup. Terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz, yaitu dari Rizka. Saya ingin bertanya, apakah melihat aktivitas idola K-pop lawan jenis yang lucu dan membuat tertawa dapat menimbulkan dosa? Bagaimana cara mengurangi candu melihat hal-hal seperti itu? Bagaimana cara melihat hal-hal seperti itu ya Ustaz? Terima kasih. Nah, kepada Ustaz dipersilakan untuk menjawab. Oke. Istilahnya orang yang suka dengan yang demikian ini namanya apa? K-popper ya? K-popper ya? Opa-opa ya istilahnya ya. Apalagi kalau kemarin rame-ramenya BTS. Waduh. McDonald mengeluarkan sebuah produk yang antrinya minta ampun gitu ya. Membeli produk yang semacam nugget dan lain sebagainya, gambarnya
personil BTS. Wah itu nggak kejar-kejar gimana itu milenial kalau seandainya melihat orang ganteng seperti itu, putih lagi misalkan itu ya. Wah itu kayaknya cocok dijadikan suami, misalkan itu. Ada pandangan seperti itu juga. Ya Ustaz, gimana caranya mendapatkan suami kayak gitu? Aduh, maka perbaiki kehidupan kita. Jangan sampai melihat calon jodoh kita itu standarisasinya selalu wajah yang dikedepankan. Kenapa? Karena suatu saat dia akan bosan sendiri. Suatu saat dia akan bosan sendiri. Ya, kenapa saya katakan wajah itu menjadi sebuah anugerah yang Allah kasih kepada kita. Kalau seandainya wajahnya kita putih, alhamdulillah. Kalau seandainya wajah kita tidak putih juga, alhamdulillah. Tinggal kita jaga apa yang Allah berikan, dan kemudian jangan sampai dijadikan ladang maksiat agar orang lain melakukan maksiat yang sama. Ya, bagaimana sikap kita Ustaz kalau seandainya kita melihat aktivitas idol lawan jenis? Waduh, laki-laki mencontoh yang perempuan, ya Blackpink misalkan ya, Pink Black, atau yang perempuan lihat BTS, atau Suju misalkan, Super Junior misalkan ya. Dan istilah yang lainnya juga. Ustaz kok tahu? Ya, saya bukan penggemarnya, cukup mengikuti saja ya. Jadi memahami fakta itu penting ya, walaupun tidak harus terlibat langsung. Terus terang saya bukan K-popper, saya nggak suka acara yang demikian. Kenapa? Karena setelah saya hijrah, ketika saya memahami, orang-orang yang saya idolakan itu tidak menolong saya ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin personal BTS itu akan datang, ini penggemarku ya Allah di Indonesia ya Allah, nggak mungkin. Masukkan surga ya Allah, dia sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya kepada Allah, apalagi nolong orang lain. Itulah sebabnya orientasi hidup saya idolakan kepada yang lain yang bisa memberikan saya pelajaran hidup, kemudian menjadikan saya lebih baik dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini aktivitas tersebut kurangi. Ustaz, saya mau menghentikan. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz caranya? Uninstall semua history yang ada di aplikasi Anda, yang ada di handphone Anda, yang mengingatkan Anda untuk melihat acara tersebut. Ustaz, foto-fotonya Eman dihapus. Hapus agar Anda tidak mengikuti itu. Ingat, Instagram sekali dilihat itu akan mendukung yang lainnya, akun-akun yang sama untuk langsung masuk di beranda kita ketika kita sering. Maka hentikan itu. Kalau benar-benar pengen menghentikan, itu kan tergantung dari kita sebenarnya. Karena pertanyaan bagaimana cara mengurangi? Karena mengurangi, saran saya, putus semua jalur yang membuat kita melihat orang-orang tersebut. Putus jalurnya. Kalau dari handphone kita, berarti ya dokumentasinya dihapus. Ada di aplikasi kita, Ustaz. Aplikasinya di akun-akunnya di unfollow, ya. Di unsubscribe kalau YouTube, ya. Kalau Twitter juga unfollow. Ya, semuanya yang berkaitan dengan aktivitas itu caranya sama begitu. Sama seperti dengan Anda kecanduan film dewasa. Ya, Anda kecanduan film dewasa. Kalau Anda sudah candu dengan film dewasa, Anda aktivitasnya setiap hari, orientasinya pasti berkaitan dengan film dewasa. Saya sangat yakin dengan demikian itu. Ustaz, saya mau berhenti, Ustaz, saya mau mengurangi. Maka putus semua jalur yang bisa mengingatkan Anda pada film dewasa. Putus. Kalau ada aplikasinya, uninstall. Kalau ada Instagram yang diikuti, unfollow. Kalau ada dokumentasi yang tersimpan, segera hapus. Restart kalau perlu. Jika Anda benar-benar ingin berubah. Ya, seperti ungkapan yang saya katakan tadi. Ya, apa itu ungkapannya? Saya tampilkan lagi ya di sini. Ya. Ungkapan yang kita pelajari tadi. Nah, ini, bentar. Jadi ungkapan dari Ibnu Athaillah tadi itu menggambarkan sebuah hal yang sangat menarik untuk kita camkan baik-baik. Apa itu ungkapannya? Saya ulang ya. Bentar. Saya tampilkan di slide layar ya. Oke, silakan disimak baik-baik, renungkan. Ibnu Athaillah, seorang ulama yang mengatakan, bagaimana mungkin engkau mendapatkan hal yang lebih baik, yang luar biasa, yang lebih baik daripada sebelumnya, sementara engkau belum mengubah kebiasaan burukmu. Dapat poinnya? Paham kalimatnya? Paham.
Insyaallah demikian. Itu penutup dari jawaban saya. Semoga quotes dari Ibnu Athaillah ini semakin membuat kita yakin kalau seandainya ada sebuah hadis ya, saya kasih hadis ya, ini jawaban terakhir saya. Innaka lan tada'a syai'an. Sesungguhnya kalau seandainya Anda benar-benar berjuang ya, innaka lan tada'a syai'an, meninggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak memberikan keberkahan dalam hidup kita. Lillahi azza wa jalla, kalau itu diniatkan karena Allah, illa baddalakallahu bihi. Allah akan siapkan pengganti yang terbaik. Khairu minhu, yang lebih baik daripada yang Anda tinggalkan. Nah, ini luar biasa sekali ya. Allahu Akbar. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang jelek, yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang baik. Kalau nggak percaya, silakan dibuktikan sendiri. Insyaallah demikian, saya kembalikan ke Mbak Arin. Bagaimana nih Saudara Rizka dengan jawaban Ustadz? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oh, ini masih ada pertanyaan lagi, Ustadz. Izin bertanya, saya sering mendengar konsep dalam agama Islam, jika kita mengajar dunia, kita tidak akan mendapat apa-apa. Namun, jika kita mengajar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Lalu, bagaimana menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Sedangkan terkadang di dalam hati masih terbesit rasa iri terhadap mereka yang memiliki kebahagiaan dari segi materi. Nah, kepada Ustaz dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih Mbak Siska ya. Pertanyaan terakhir ya mungkin ini karena sudah mendekati jam 5 ya. Bagaimana penjelasan tentang konsep bahwa dunia itu seperti bayang-bayang. Jadi kalau seandainya kita punya bayang-bayang ya saat siang hari ya, ketika kita mengejar bayang-bayang, justru kita tidak akan mendapatkan bayang-bayang. Tapi kalau seandainya kita berbalik badan, menjauh dari bayang-bayang, bayang-bayang itu akan mengikuti kita. Betul ya? Jadi bayang-bayang yang akan mengikuti kita ya. Kalau seandainya kita mengejar bayang-bayang, kita nggak akan pernah dapat. Begitu juga dengan dunia. Makanya Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Ya, bahwa jadilah di dunia ini seperti orang yang asing atau sedang dalam perjalanan. Atau hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu seperti penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Bagaimana masuknya penjelasan itu? Bahwa memang benar dunia ini ya adalah tempat sementara. Walaupun sementara, ini kesempatan kita bercocok tanam. Tujuannya apa? Hasilnya kita dapatkan langsung di dunia, sekaligus nanti kita bisa merasakan hakikat kebahagiaan yang hakiki ketika masuk surga. Nggak ada ceritanya kita, Ustadz, saya mau berhenti aja dari dunia ini, Ustadz. Ya. Saya sudah capek dengan hidup di dunia ini. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Harus dihadapi dengan bijaksana, lakukan kewajiban yang bisa kita lakukan, kemudian hindarkan diri kita dari segala perbuatan yang haram. Kenapa? Karena hidup ini adalah anugerah. Sebentar-bentarnya hidup tetap harus dijalani. Maka bagaimana cara menjalani proses hidup itu yang menjadi pilihan bagi kita. Ya, jadi menjadi sebuah hal yang mubah. Ustaz, berarti kalau kita menjadi orang yang kaya, boleh dong Ustaz? Ya sangat boleh, silakan. Ya, Anda berjuang untuk mencari ilmu dunia, tujuannya untuk mendapatkan harta yang banyak, boleh. Asalkan cara memperolehnya dengan cara yang baik. Ustaz, saya punya cita-cita Ustaz memberangkatkan haji orang tua Ustaz. Alhamdulillah. Saya makanya harus kerja keras Ustaz. Bagus. Bagus. Justru para sahabat itu mengejar demikian. Jadi para sahabat itu banyak yang kaya. Ada sebuah kisah, Abdurrahman bin Auf, saking kayanya itu, dia sampai kebingungan, hartanya itu mau dikasihkan siapa. Kenapa? Karena nggak ada orang yang lain lagi yang bisa menerimanya. Akhirnya suatu ketika, ya, karena hartanya sangat banyak, Rasulullah menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai sahabatku, Abdurrahman bin Auf, ketahuilah posisimu di surga nanti. Bagaimana ya Rasulullah? Kamu nanti masuk surga, ya, dengan posisi lambat. Ya, kenapa ya Rasulullah? Karena banyak harta yang harus dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kamu itu masuk surga dengan lambat. Abdurrahman langsung takut.
dia berbondong-bondong pulang, gimana caranya menghabiskan uang untuk disedekahkan. Kalau kita mikirnya gimana cari uang, nah Abdurrahman bin Auf ini gimana caranya menghabiskan uang. Akhirnya dia ketemu cara. Ya, bagaimana itu? Suatu ketika kurma-kurma milik sahabat Nabi itu busuk semuanya, gagal panen. Kalau dijual, barang yang gagal panen pasti harganya jatuh. Namun Abdurrahman bin Auf membelinya dengan harga normal. Bayangkan, sudahlah nggak apa-apa. Ya, kurma-kurma ini saya akan beli dengan harga normal. Nggak apa-apa. Saya beli semuanya yang busuk-busuk dibeli. Tujuannya apa? Dia biar jadi miskin. Tapi ternyata Allah tidak menakdirkan seseorang itu jadi miskin. Justru ya, ketika kurma-kurma busuk itu sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dari petani dengan harga yang normal, ada utusan dari Yaman mencari kurma busuk. Tujuannya adalah untuk dijadikan obat di negerinya. Pertanyaan saya, siapa yang punya kurma busuk? Abdurrahman bin Auf. Sehingga utusan tadi menyampaikan, saya akan membeli kurma Anda 10 kali lipat dari harga normal. Bayangkan, maunya membeli kurma busuk untuk mengurangi harta, justru Allah mendatangkan rezeki yang berlipat ganda. Luar biasa sekali. Memang kalau orangnya sudah terlanjur kaya, nggak bisa miskin. Ya. Tapi kalau seandainya orang yang miskin juga bisa ada kemungkinan menjadi orang yang kaya. Jadi dunia ini harus disikapi dengan benar. Silakan. Makanya Allah menyampaikan, jika kalian sedang bekerja, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Tapi kalau Anda sedang ibadah, maka seolah-olah Anda akan mati besok. Nah, di situ. Jadi ada konteks yang harus Anda pahami di sini, bagaimana menerapkan agar dunia itu ya tidak kita kejar ya dengan semua hal yang membuat kita bisa mendapatkannya. Catatannya adalah setiap aktivitas yang kita lakukan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertimbangkan setiap aktivitas kita termasuk untuk mencari kehidupan dunia. Allah tidak melarang kita untuk memiliki dunia. Namun kita harus tetap hati-hati dengan dunia. Jangan sampai iman kita tergerus oleh dunia. Itu jawaban saya. Mbak Arin, saya kembalikan. Bagaimana Siska dengan jawaban dari Ustaz Chandra? Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ya, pertanyaan dari Siska merupakan pertanyaan terakhir dari kajian hari ini. Mungkin dari teman-teman ini banyak yang ditanyakan. Mungkin di lain waktu kita akan ketemu lagi dengan Ustaz Chandra. Terima kasih kepada Ustaz yang saya selaku MC pamit undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.